kamu terlihat sedih? Karena aku ditegur sama mama karena ada beberapa tugasku yang tidak selesai. Menurut kamu, apa yang membuat kamu menunda pekerjaan ya? Karena sih sebenarnya awalnya aku kan pengen mengerjakan tugas di rumahku. Tapi teman-temanku mengajak aku bermain. Tapi awalnya aku tidak mau. Tapi mereka bermain di luar dengan bersenang-senang. Aku jadi pengen ngikut main, Nah, jadi kamu tahu akibatnya? Jadi tugas-tugasmu menumpuk dan kamu kewalahan untuk mengerjakannya. Benar, Jadi pas saat deadline pengumpulan tugas, aku jadi lelah untuk mengerjakan tugasku. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik tentang seseorang yang membangun di tempat yang teguh dan seseorang yang membangun di tempat yang tidak teguh. Mau dengar ceritanya? Mau, Mari sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Apakah engkau pernah membangun sebuah istana yang terbuat dari pasir? Meskipun engkau membangunnya sangat tinggi dan memadatkannya sampai keras, apakah akan terjadi ketika ombak menerpannya? Dahulu, Yesus menceritakan tentang itu. Satu hari, Yesus duduk di sisi bukit berbicara kepada ratusan orang yang duduk di rerumputan. Yesus mengetahui tentang badai dan banjir. Demikian juga orang-orang yang duduk mengelilinginya. Kebanyakan dari mereka tinggal di dekat Laut Galilea. Ketika mereka masih anak-anak, mereka pasti bermain di tepi air. Yesus sangat mengasihi orang-orang itu. Dia mau mereka mengerti tentang Allah. Dia mau mereka mengerti tentang bagaimana menjadi berbahagia. Mungkin cerita tentang pembangunan di dekat tepi air dapat menolong mereka untuk memahaminya. Jadi, Yesus menceritakan kisah ini. Satu kali seseorang memutuskan untuk membangun sebuah rumah. Dia memilih tempat yang tinggi, berbatu, di mana dia membangun rumahnya di sana. Air tidak akan membanjiri rumah ini. Rumahnya akan aman dan dasarnya kuat. Orang itu bekerja keras untuk membawa ke atas benda-benda yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah. Ketika rumahnya selesai dibangun dan hujan lebat turun, angin berembus kencang, arus air semakin kencang mengenangi aliran sungai. Sekarang banjir mengkhawatirkan, tapi rumah itu akan aman. Orang itu telah membangunnya di atas sebuah dasar batu karang yang kokoh. Masuk akal bukan? Orang-orang berpikir demikian. Semua mereka menganggukkan kepala dan berkata, "Amin." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika engkau mendengar Allah dan hidup bagiku, maka engkau sedang membangun sebuah rumah di atas batu karang." Semua orang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Amin." Lalu Yesus melanjutkan, ceritanya belum selesai. Orang yang lain juga membangun sebuah rumah. Orang ini memilih untuk membangun rumahnya di atas pasir di tepian air. Dia mungkin membangun sebuah rumah yang kukuh juga. Dia juga mengejarkannya dengan teliti. Setelah rumah itu selesai dibangun, hujan lebat turun dan menghantam rumah itu. Angin bertiup dan bertiup. Sungai semakin tinggi dan semakin tinggi dan meluap di muara sungai itu. Segera air itu membanjiri rumah itu. Gelombang air terus-menerus menghantam rumah itu, menyapu semua pasir yang berada di bawahannya. Lalu rumah itu ambruk berantakan karena dinding-dindingnya tidak disokong dengan fondasi yang dalam dan kukuh. Betapa bodohnya orang itu. Orang-orang itu mungkin akan berpikir demikian. Dia seharusnya mengetahuinya dengan lebih baik. Tetapi dengar apa yang Yesus katakan selanjutnya.
Ketika orang-orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, mereka sama bodohnya dengan orang itu. Mereka tidak akan berharap akan mendapat kebahagiaan. Orang yang bijaksana tidak hanya mendengar, tetapi bersedia untuk melakukan apa yang aku katakan. Orang-orang membuka mata mereka dengan penuh takut, sementara mereka mendengarkan Yesus. Pengajarannya sangatlah berbeda dengan para ahli Taurat yang selalu mereka dengar. Beberapa orang mungkin akan mengingat apa yang Daud katakan dalam Mazmur 18 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Saya ragu, berapa banyak orang yang mendengarkan perkataan Yesus hari itu yang bersedia untuk membangun hidup mereka di dalam Yesus? Berapa banyakkah yang mau belajar dan menghidupkan firman Allah? Bagaimanakah dengan engkau?